Jemaat Tuhan Shalom dari GKNF, sangat bersyukur untuk menyapa Jemaat Tuhan lagi di pagi hari ini, di hari yang baru. Sekali lagi kami terus berdoa, kiranya Jemaat Tuhan terpelihara di dalam kemurahan Tuhan, hatinya dilimpahi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita akan lagi melanjutkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan topik besar yang sama, yaitu mengejar kedamaian. Dan renungan kita kemarin bicara tentang pembawa damai, the peacemakers. Dan saya akan melanjutkan topik itu dengan teks firman Tuhan yang masih sama, yaitu Yakobus pasal 3 ayat yang ke-18 yang berkata, "Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Peacemaker who sow in peace reap a harvest of righteousness." Saya dan saudara disebut sebagai the peacemakers di dalam firman Tuhan. Tetapi juga bukan hanya predikat, bukan hanya emblem, bukan hanya seragam, bukan hanya baret, bukan hanya tampilan atau predikat sebagai pembawa damai. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang percaya yang disebut di dalam teks firman Tuhan termasuk saya dan saudara bukan hanya the peacemakers, tetapi juga orang yang bertugas untuk menaburkan damai. Ya, saya dan saudara diajar untuk menjadi penabur damai. Sekali lagi, kalau kita melihat dunia kita, sungguh dunia kita ini adalah dunia tempat yang sungguh-sungguh haus akan damai. Anak memberontak kepada orang tua menyakiti anak, tetangga menyakiti tetangga yang lain, negara yang satu menyerang negara yang lain, kelompok yang satu melukai kelompok yang lain, dan lain sebagainya. Dunia kita diwarnai dengan ketidakadilan, dengan kebencian, dengan hoax, dengan fitnah, dengan hate speech, dan lain sebagainya. Di dalam konteks seperti inilah saya dan saudara bukan hanya diberi label the peacemakers, pembawa damai, tetapi saya dan saudara diberikan tugas untuk menabur kedamaian dimanapun kita berada. Bagaimana caranya menjadi penabur damai? Bagaimana caranya menaburkan di dalam damai? Pertanyaannya yang sering kita renungkan, yang sering kita pikirkan adalah bagaimana caranya? Hal sederhana adalah bagaimana kalau misalnya kita menjadi pembawa damai dengan cara sederhana dengan kata-kata kita. Kata-kata yang lembut bukan kata-kata provokatif. Kata-kata mendamaikan bukan kata-kata mendendam. Tetapi juga menjadi orang yang menawarkan damai. Ketika ada konflik, ketika ada persoalan, bukan menjadi pendendam, tapi menawarkan damai, melepaskan pengampunan. Hal yang sederhana juga adalah kita bisa menjadi orang-orang yang berdoa untuk kedamaian dunia. Ya. Hal yang lain juga adalah kita bisa menjadi orang yang berinisiatif untuk meminta maaf, untuk menawarkan rekonsiliasi. Dan ketika ada percederaan, ada konflik, ada persoalan, kita bukan menjadi provokator, tetapi menjadi orang yang bisa menawarkan damai, menawarkan solusi, dan lain sebagainya. Dunia kita haus akan damai. Tidak kebetulan Tuhan memanggil saya dan saudara sebagai duta-duta damai yang memiliki tugas untuk menghadirkan damai. Damai di keluarga, damai di lingkungan, damai di tempat kerja, bahkan damai di bangsa kita, damai di dunia kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, dan biar sepanjang hari ini kita warnai dengan keyakinan, dengan kesadaran bahwa Tuhan memberikan tugas yang mulia, yaitu menjadi penabur damai. Sehingga setiap tempat dimanapun kita ada nanti, kita menuai, merasakan, menikmati damai itu berbuah kebenaran. Kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya berkat rahmat dan kasih Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan dalam segala aktivitas, kegiatan, dan apapun yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.